الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد. فندعو الله تبارك وتعالى اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم آمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kita nikmat, terutama nikmat Islam dan iman, dan tak kalah penting nikmat sehat dan sempat, sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk mempelajari ilmu agama. Dan hendaknya tatkala kita menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu syar'i, hendaknya kita bersemangat. Karena ilmu itu tidak diraih dengan kemalasan. Ilmu itu tidak diraih hanya dengan angan-angan, tetapi ilmu itu diraih dengan perjuangan, pengorbanan, dan semangat. Maka jikalau ketika kita mencari dunia saja kita bersemangat, kalau tidak semangat kita tidak akan mendapatkannya. Terlebih tatkala kita mencari akhirat, hendaknya kita lebih bersemangat. Maka ketika kita menuntut ilmu, kita harus semangat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wa la ta'jiz." Semangatlah, sungguh-sungguhlah melakukan hal-hal yang bermanfaat bagimu, dan minta tolong kepada Allah, dan jangan menyerah. Inilah kunci kesuksesan yang dikabarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Semangat, sungguh-sungguh, minta tolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pantang menyerah. Kemudian jemaah rahimakumullah, semoga salawat Allah dan salamnya selalu terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ana awali kajian malam hari ini dengan perkataan seorang penyair yang sangat indah, yang sangatlah bagus. Perkataan itu berbunyi, kullu atin qaribun wa kullu madin ta'idun. Setiap yang akan datang itu terasa dekat, dan setiap yang telah terjadi itu terasa lama. Atau yang senada dengan ini, perkataan kullu ma huwa as'ad wa kullu ma huwa fatfat. Setiap yang akan datang itu terasa dekat, dan setiap yang sudah terjadi itu terasa lama. Contoh, rasanya dahulu kita ini baru punya anak satu, ya, sekarang alhamdulillah sudah punya anak dua. Dahulu rasanya kita ini baru jadi bapak, sekarang sudah punya cucu. Dahulu rasanya santri ini baru masih SD, sekarang sudah SMP, bahkan sudah ada yang SMA. Jadi memang sesuatu yang akan datang itu terasa dekat. Maka apa yang ada pada diri kita sekarang, hari yang ada pada diri kita sekarang, layaknya kita gunakan dengan sebaik-baik mungkin. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, apa kata beliau? Ya bani Adam, innama anta ijab. Wahai anak Adam, sesungguhnya kamu itu hanyalah kumpulan hari-hari. Tidak ada beliau kata bapak, jika satu hari telah pergi, setelah berlalu, maka sebagian kamu juga telah berlalu. Maka gunakan hari yang kamu ada padanya dengan sebaik mungkin. Baik, begitu juga jemaah rahimakumullah, waktu kita sekarang. Gak terasa sekarang ini kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Artinya hanya dengan hitungan jari sekitar 1 pekan lagi
Nasrani seminggu, kalau kita orang Muslim sejumat, orang Indonesia sepekan, ya, kita akan menjumpai bulan Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Maka jemaah rahimakumullah, yang harus kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu agar kita diberikan kesempatan untuk berjumpa, untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Lihatlah para salaf terdahulu, mereka itu dalam 1 tahun 6 bulan berdoa kepada Allah untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan, dan 6 bulan setelahnya berdoa kepada Allah agar amalan-amalan yang mereka lakukan di bulan Ramadan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah, sampaikanlah kami, jumpakanlah kami dengan bulan Ramadan. Allahumma amin. Tetapi jemaah rahimakumullah, berjumpa dengan bulan Ramadan, bisanya kita berjumpa atau tidak dengan bulan Ramadan itu bukan yang terpenting. Anak ulangi, bukan yang terpenting kita itu bisa berjumpa dengan bulan Ramadan atau tidak, itu bukan yang terpenting. Yang terpenting itu beramal solehkah kita di bulan Ramadan, berkualitaskah diri kita di bulan Ramadan, itu yang terpenting. Maka selain kita berdoa kepada Allah semoga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan, kita juga harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Ramadan yang akan datang yang sekian kali ini menjadikan kita bisa untuk memperbanyak amal-amal kebaikan, untuk memperbanyak bekal-bekal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jemaah rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia. Karena padanya diturunkan Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan, pada bulan Ramadanlah unzila fihil Quran, Al-Quran diturunkan, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangatlah Allah berkahi, bulan yang penuh berkah. Kata Nabi Muhammad SAW, ya, apabila masuk bulan Ramadan, futihat abwabus sama, pintu langit itu dibuka agar senantiasa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu turun, dan agar tatkala kita berdoa, doa kita itu sampai ke langit, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ughliqat abwabu jahannam, dan pintu neraka jahannam itu ditutup. Allah berkahi bulan Ramadan. Wa sulsilatis syayatin, dan syaitan itu dibelenggu. Ada yang mengatakan yang dibelenggu itu hanya bos-bosnya syaitan saja, kroco-kroconya anak buahnya itu gak dibelenggu, ya. Ada yang mengatakan juga seluruh syaitan dibelenggu. Ada pun tak kala kita atau ada orang yang melakukan maksiat bulan Ramadan itu dikarenakan hawa nafsunya. Karena hawa nafsu itu seringkali mengarahkan kepada keburukan. Pada Allah Subhanahu wa taala, wa inna nafsa la'amaratun bis-su' illa man rahima rabbi. Hawa nafsu itu selalu senantiasa condong, ya, sering condong kepada keburukan, kecuali yang Allah rahmati. Makanya jangan heran kalau surga itu diliputi oleh hal-hal yang terkadang kita benci, dan neraka itu diliputi oleh hal-hal yang kita senangi. Kenapa? Karena terkadang memang hawa nafsu itu condongnya kepada keburukan. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Khuffatil jannatu bil makarih wa khuffatin nar bisyahwat." Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci, dan neraka itu dikelilingi oleh
hal-hal yang disenangi. Kenapa? Karena memang ya terkadang hawa nafsu itu condong kepada keburukan. Kemudian juga Ramadan adalah bulan penuh kebaikan. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa yunadi munadi," berseru seorang penyeru, "Ya baghiyal khair halum wa aqbil," wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, lakukan dan kerjakan. "Wa ya baghiyal syarr aqsir," dan orang yang menginginkan keburukan kurangi. Kenapa? Walillahi wataqa minan nar. Karena bagi Allah, milik Allah ada orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Kapan itu? Wadzalika kulla lailatin hatta yaqdi Ramadan. Setiap malam pada bulan Ramadan. Lalu jemaah rahimani Rasulullah, Ramadan juga adalah bulan penuh ampunan. Kata Nabi Muhammad SAW, "Wa Ramadan ila Ramadan mukaffirat lima bainahunna idza ikhtanabatil kabair." Ya, bulan Ramadan antara bulan Ramadan setelahnya, di antara keduanya itu ada penghapus dosa selama dia menjauhi atau meninggalkan dosa besar. Jadi intinya jemaah rahimahullah, yang ana ingin sampaikan bahwasanya bulan Ramadan itu sangatlah istimewa. Satu harinya saja di bulan Ramadan itu nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ada seorang sahabat namanya Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Beliau pernah mengisahkan, kata beliau, dahulu di zaman Nabi ada dua orang dari kabilah Bani. Apa? Bani, bukan Bani. Bani itu yang banyak kulit. Dari kabilah Bani, ada tasydidnya. Ada dua orang menghadap Rasul dari kabilah Bani. Mereka berdua masuk Islam. Mereka menghadap Rasul untuk masuk Islam. Artinya mereka masuk Islam dalam waktu yang sama. Namun salah satu dari kedua ini, ya, ada yang Masya Allah sangat semangat ibadah, rajin ibadahnya daripada yang satunya. Suatu hari ada panggilan jihad. Orang ini meninggal. Artinya kalau orang itu meninggal dalam medan perang di dalam Allah Subhanahu wa taala, artinya dia mati syahid. Nah, kemudian hiduplah yang satunya ini 1 tahun lebih lama dari yang pertama. Lalu kata Talha bin Ubaidillah, ya, suatu malam Talha pernah bermimpi. Dalam mimpinya dia berada di depan pintu surga. Tiba-tiba ada sosok yang keluar dari pintu surga. Lalu dia mengizinkan orang yang kedua mati. Orang yang kedua, ya, itu masuk ke dalam surga. Setelah masuk, sosok ini lalu mengizinkan orang yang pertama mati, yang mati syahid tadi. Lalu pagi harinya Talha bin Ubaidillah menceritakan mimpinya ini kepada para sahabat. Dan para sahabat heran, kok bisa orang yang kedua ini lebih didahului masuk surga daripada yang pertama. Padahal yang pertama ini ibadahnya lebih rajin, mati syahid pula. Maka mereka pun heran dan mereka menghadap Rasulullah SAW.
Maka Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, min ayyi dzalika ta'jabun? Apa yang membuat kalian heran? Para sahabat menjawab, hada kana ashaddu rajulain ijtihadan thumma istashhid. Orang yang pertama ini adalah orang yang lebih rajin ibadahnya, lalu dia pun mati syahid, mati di jalan Allah. Wala qala hadzal akhar al-jannata qawlan. Tapi mengapa wahai Rasul, kok bisa orang yang terakhir meninggal ini lebih dahulu masuk surga daripada yang pertama? Maka Rasulullah SAW bertanya lagi kepada para sahabat, alaysa qad ba'da hadha ba'dahu sanatan? Bukankah orang yang kedua ini hidupnya lebih lama 1 tahun daripada yang pertama? Qalu bala. Benar wahai Rasul. Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi, wa adraka Ramadan fasalla wa salla kada wa kada. Lalu orang ini mendapati bulan Ramadan, di bulan Ramadan dia puasa, dia sholat. Maka para sahabat menjawab, bala. Benar wahai Rasul. Maka Rasulullah SAW bersabda, fama bainahuma ab'ad mimma bainas sama' wal ardh. Ketahuilah perbedaan antara keduanya itu antara langit wal ardh dan bumi. Artinya jemaah rahimahullah, ya, orang yang meninggal dunia, yang meninggalnya dalam keadaan syahid di medan perang, ini bisa dilampaui oleh orang yang berhasil jumpa dengan bulan Ramadan. Dia memanfaatkan bulan Ramadannya dengan sebaik-baiknya. Jadi jemaah rahimahullah, amal soleh di bulan Ramadan itu sangatlah istimewa. Jika 1 Ramadan saja bisa membuat sahabat tadi itu mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, maka layaknya Ramadan yang sering dan sering kita ketemui, kita jumpai, itu harusnya bisa membuat kita lebih mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tidak jemaah, artinya ada yang salah, ada yang kurang pada diri kita jemaah. Bisa jadi ibadah kita tidak berkualitas, bisa jadi kita tidak memanfaatkan momentum Ramadan tersebut dengan sebaik-baiknya. Maka jemaah rahimahullah, berjumpa dengan Ramadan adalah sesuatu yang istimewa, tetapi tidak semua orang yang berjumpa dengan Ramadan beruntung. Karena orang yang beruntung di bulan Ramadan adalah orang yang bisa memanfaatkan bulan Ramadannya dengan sebaik-baiknya. Ya? Orang yang beruntung di bulan Ramadan adalah orang yang bisa menjadikan Ramadannya berkualitas. Makanya ana beri judul kajian kita malam hari ini, tips Ramadan berkualitas. Maka jemaah, bagaimana caranya agar Ramadan kita ini berkualitas? Atau bagaimana caranya agar kita bisa memanfaatkan momentum di bulan Ramadan nanti? Anak ulangi, tips Ramadan berkualitas. Bagaimana caranya kita bisa menjadikan Ramadan kita berkualitas? Bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan momentum Ramadan yang akan menjumpai kita ini dengan sebaik-baiknya? Nah, jemaah rahimahullah, dahulu ada seorang sahabat mendatangi Nabi Muhammad SAW. Beliau
mengatakan kepada Nabi, "Idni wa audis, wahai Nabi, berilah aku nasihat yang ringkas." Maka Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat kepada orang tersebut. Beliau bersabda, "Idza kunta fi sholatika fasalli sholata muwaddi'." Kalau engkau mau mengerjakan sholat, maka sholatlah seakan-akan orang yang sholat. Sholatlah seakan-akan orang yang ingin pergi selamanya. Maksudnya, kalau engkau mau sholat, tanamkan dalam dirimu, tanamkan dalam pikiranmu, bisa jadi sholat yang akan engkau lakukan ini adalah sholat yang terakhir bagimu. Ya, karena jemaah, orang yang punya kesadaran seperti ini, pemahaman seperti ini, dia akan sungguh-sungguh melakukan sholatnya. Rukuknya dia akan tumakninah, sujudnya dia akan tumakninah, rukun-rukunnya mematok. Karena kata Nabi, ada orang itu sholatnya 60 tahun, lama jemaah, 60 tahun, tetapi apa? Tidak diterima sholatnya. Kenapa? Karena dia sholat seakan-akan ayat mematok, ya? Tidak tumakninah. Maka ketika ada orang yang menyadari bahwasanya saat bisa jadi sholatnya ini adalah sholat yang terakhir baginya, ya, maka dia akan mengerjakan rukun-rukun sholat dengan sebaik-baiknya. Maka jemaah rahimanallah, ya, kita juga bisa menggunakan nasihat Nabi tadi, ya, di dalam setiap ibadah kita di bulan Ramadan. Yakni kita memiliki kesadaran, boleh jadi ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Ramadan yang akan menjumpai kita satu pekan lagi ini, bisa jadi ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Itu cara agar kita bisa menjadikan Ramadan kita berkualitas. Karena jemaah, berapa banyak, ya, mungkin orang tua kita, sanak kita, kawan kita, tetangga kita yang dahulunya ada bersama kita di bulan Ramadan, sekarang gak ada lagi, ya. Anak sendiri, nenek anak di bulan Ramadan yang lalu masih ada, ya. Tetapi satu pekan yang lalu meninggal. Pekan atau 2 pekan. Jadi kita nggak tahu apakah kita ini bisa berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun 2023 atau tidak, tahu. Maka kalau kita memiliki kesadaran, bisa jadi Ramadan yang akan satu pekan lagi ini berjumpa dengan kita, bisa jadi Ramadan ini Ramadan yang terakhir bagi kita, maka insya Allah kita akan bisa memanfaatkan Ramadan tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga puasa kita puasa yang berkualitas, sholat kita sholat yang berkualitas, sedekah kita sedekah yang berkualitas. Karena jemaah, puasa itu, ya, para ulama membagi puasa itu ada 3 level, ya. Ada seorang ulama namanya Al-Imam Al-Ghazali. Beliau punya kitab Ihya Ulumuddin. Walaupun kitab ini, walaupun Imam Ghazali ini dulunya sufi, ya, tapi detik-detik terakhir dia tobat. Nanti kalau yang awam jangan baca kitab tersebut, ya. Khawatir nanti gak bisa mencerna mana yang boleh diambil, mana yang harus ditinggalkan.
Nah, jadi ya para ulama itu membagi Ramadan itu dengan 3 level. Ada 3 level orang yang berpuasa. Level yang pertama adalah orang yang puasa hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, menahan permisi kemaluan. Puasa baginya hanya sekedar formalitas. Ini level yang paling rendah. Kenapa kita katakan seperti itu? Dia berpuasa, tetapi matanya masih melihat yang haram, telinganya masih dengarkan yang haram, ngomongnya masih ngomong yang haram, kakinya masih dia langkahkan ke tempat yang Allah benci. Ada orang puasa, nggak tahu kalau di sini, kalau di kampung mana itu banyak. Ada orang puasa tapi tidak sholat. Ada kalau di sini ya. Di kampung mana itu banyak. Puasa cuma tidak sholat. Padahal sholat itu adalah tiangnya agama, rukunnya agama. Pembeda antara kita dengan orang non-muslim. Alhamdulillah dibaina wa baina as-shalah. Berbeda antara kita dengan orang non-muslim itu sholat. Maka ini adalah orang yang seperti ini adalah orang yang sekedar menahan menahan lapar, haus dan permisi kemaluannya saja. Ini adalah level yang paling rendah. Makanya kata Nabi Rasulullah ini la yajid ila ini atau kama qala illa atash wal ju' ila ju' wal atash. Ada orang itu yang hanya puasa sekedar nahan haus dan lapar. Maka kalau bisa kita jangan seperti ini. Kalau nggak bisa yang pertama, yang kedua yang apa? Nah, level yang kedua, ini level yang paling rendah. Level yang paling rendah. Level yang kedua adalah orang yang berpuasa dan juga dia membuat anggota tubuhnya juga berpuasa. Dia berpuasa, matanya juga puasa dari melihat hal-hal yang haram. Dia berpuasa, telinganya juga puasa dari dengarkan hal-hal yang haram seperti ghibah misalkan. Terus tangannya, karena dia berpuasa, tangannya juga puasa. Karena dia berpuasa, kakinya juga puasa. Maksudnya enggak dia langkahkan kakinya ini kepada tempat-tempat yang Allah murkai. Nah, ini level yang kedua. Dan ada level yang lebih bagus lagi dari ini, yaitu orang yang berpuasa dia juga membuat hatinya puasa dengan cara dia tidak memikirkan sesuatu kecuali yang baik-baik saja, seperti memikirkan ilmu, memikirkan dakwah, memikirkan bagaimana nanti bisa berjumpa dengan Allah dengan hati yang selamat dari syirik, selamat dari syubhat. Bicara mereka yang tertinggi. Kalau bisa kita berpuasa di level yang tertinggi. Yang berpuasa selain membuat anggota tubuh puasa, juga membuat hati berpuasa. Dan jangan sampai berpuasa tetapi anggota tubuhnya na'udzubillah min dzalik melakukan hal-hal yang Allah haramkan. Karena orang yang berpuasa seperti ini itu puasanya gugur puasanya, kewajiban puasanya gugur, tetapi tidak berpahala. Pahalanya semakin level yang pertama tadi, yang level yang paling tinggi tadi. Berpuasa selain membuat anggota tubuh kita puasa, hati juga berpuasa. Karena orang yang bisa mencapai level tertinggi ini jemaah, maka ini nanti akan berefek setelah bulan Ramadan.
dia akan terus senantiasa istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, ana ulangi, agar Ramadan kita berkualitas, ya, mari sama-sama kita ucapkan pada diri kita sadarkan diri kita, ya, kita katakan pada diri kita, bisa jadi Ramadan yang sepekan lagi akan menemui kita ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, sehingga, ya, bulan Ramadan yang akan kita jumpai ini menjadikan kita hamba-hamba Allah yang sejati. Nah, hal ja'a waktu salat. Nah, baik, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Tentu yang mengaku muslim, ya, tetapi dia nggak pura-pura masuk Islam, tentu dia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia tahu Allah lah yang menciptakannya, Allah lah yang memberikan rezeki kepadanya, Allah lah yang menyembuhkan penyakitnya, Allah lah yang memudahkan urusannya. Maka pasti yang para mengatakan dirinya muslim, dia mencintai Allah. Tetapi jemaah, bukan itu yang terpenting. Yang terpenting itu bukan pengakuanmu cinta kepada Allah atau tidak. Ya, kata para ulama, laisa sya'an an tuhib. Perkaranya itu bukan kau cinta atau tidak sama Allah, walakin asy'a'an an tuhab. Tetapi perkaranya itu adalah apakah engkau dicintai Allah atau tidak. Maka sepatutnya kita yang mengaku muslim selalu berusaha untuk bisa mencapai cintanya Allah. Bagaimana agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cara agar kita bisa meraih cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan menjadi orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Nabi bersabda, innallaha yuhibbul 'abdan taqi. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa. Dan di antara cara agar kita bisa meraih derajat takwa yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan kita menjadikan Ramadan kita, ya, tempat bagi kita untuk memperbanyak amal soleh. Ya, kita manfaatkan Ramadan kita dengan semaksimal mungkin, ya, karena tidaklah bulan Ramadan itu ada, puasa itu Allah wajibkan, kecuali tujuan intinya adalah untuk bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang merasa dirinya beriman, dengarkan, ya. Yang merasa dirinya muslim, dengarkan panggilan Allah ini. Karena di sini Allah khusus memanggil orang-orang yang beriman saja. Maka dengarkan,
Kata Ibnu Mas'ud, "Idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha